Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koneksi Antar Materi Modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Bersama saya Nurlindayani SPD, CKP Angkatan 1 Kabupaten Aceh Utara, SD Negeri 6 Tanah Jambuai. PDP Bapak Vinsa Firlana Gusmara dan Fasilitator Ibu Herliana SPD MPD. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Unsur biotik yaitu murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Sementara unsur abiotik adalah keuangan, sarana, dan prasarana. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Untuk mencapai visi sebagai guru penggerak melalui inisiatif perubahan yang berbasis kekuatan, aset atau potensi, kita perlu mengembangkan visi pribadi, kemudian memetakan kekuatan dalam diri dan potensi murid, yang ketiga merencanakan dan mengelola strategi perubahan. Hal-hal penting dalam membangun budaya positif adalah 1. Tujuan membangun budaya positif adalah menumbuhkan karakter anak. 2. Tujuan akhir dari disiplin adalah agar anak memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. 3. Tindakan guru yang tepat, yaitu dengan bertanya dan membuat kesepakatan agar mendorong motivasi intrinsik pada diri siswa. Mengingat karakter anak yang beraneka ragam, maka dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita bisa melihat tujuan pembelajaran, indikator, dan asesmen sebagai strategi atau alat untuk mengukur kesiapan belajar siswa berdasarkan kesiapan minat dan profil belajar, baik itu cepat lambatnya, gaya, kecerdasan, latar belakang, dan lain-lain. Kemudian kita juga harus mendesain pengalaman belajar yang bermakna, menantang, dan relevan, yaitu dengan produk, proses, konten, dan afeksi. Dalam proses pembelajaran, kompetensi sosial emosional sangatlah penting, yaitu well-being, di mana ada keterampilan sosial, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, yaitu kesadaran penuh atau mindfulness. Pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking. Pendekatan berbasis aset yaitu dengan menemukan dan menggali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Yang pertama, fokus kepada aset dan kekuatan, yaitu dengan membayangkan masa depan, kemudian berpikir kesuksesan yang telah diraih, lalu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang ada di sekolah dan di daerah, kemudian merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan sekolah, yaitu merencanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan oleh sekolah. 7 aset atau modal utama dalam sekolah adalah yang pertama, manusia, yang kedua, modal sosial, yang ketiga, modal fisik, yang keempat, modal lingkungan dan alam, yang kelima, modal politik, yang keenam, modal finansial, dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Hal ini saling menguatkan antara modal 1 sampai dengan modal ke-7 sebagai kekuatan sumber daya sekolah yang bisa dimanfaatkan.
Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat dalam proses pembelajaran adalah untuk mewujudkan visi dan misi sekolah, merdeka belajar, proses pembelajaran yang aktif dan kreatif, agar murid dapat mengembangkan potensi dan kekuatan diri yang dimilikinya. Maka pengelolaan sumber daya yang tepat, yaitu dengan berbasis aset dan kekuatan, perlu dioptimalkan, sehingga mendukung tumbuhnya potensi murid dalam mewujudkan merdeka belajar. Cara mengimplementasikan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. 1. Memahami bagaimana cara menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. 2. Memetakan 7 aset utama sekolah. 3. Membuat rencana proses berbasis kekuatan. 4. Membuat paradigma inquiry apresiatif model Bakhcia. 5. Mensosialisasikan program dan melaksanakannya. 6. Berkolaborasi dengan warga sekolah. Dan yang ketujuh, merefleksi secara berkala. Kesimpulan, setelah mempelajari modul ini, saya sebagai salah satu modal atau aset sumber daya harus melakukan perubahan mindset yang selama ini selalu berfokus pada kelemahan dan kekurangan, tapi sekarang harus menggali kekuatan yang ada pada diri sendiri, murid, sekolah, dan masyarakat sekitar sebagai kekuatan sekolah. Sekian dan terima kasih.